Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Stivai 2018 akan menjelaskan materi mengenai ikatan obat dengan protein plasma. Saya Arni Sumule 1801218. Ikatan protein mencerminkan jumlah obat yang secara kovalen terikat pada albumin dan protein lain di dalam darah. Derajat ikatan obat dengan protein plasma atau albumin dapat pula mempengaruhi laju transfer dan jumlah obat yang dipindahkan. Namun, jika obat sangat mudah larut dalam lipid, tidak akan dipengaruhi oleh ikatan protein. Ikatan protein plasma dengan obat terbagi menjadi dua. Yang pertama, reversibel. Ikatan yang sangat kuat karena adanya ikatan kovalen. Yang kedua, irreversibel. Ikatan yang mudah putus karena adanya ikatan hidrogen. Saya Olivia Cecilia Matangkin, NIM 1801244 akan menjelaskan mengenai ikatan obat dengan protein. Di mana obat yang berikatan dengan protein tidak mampu menembus membran barir. Kemudian dia tidak menimbulkan efek terapeutik dan membatasi distribusi dari obat. Kemudian range dari obat yang mampu berikatan dengan protein itu adalah 0 sampai lebih dari 90%. Saya Mertiani Sanggalangi, NIM 1801231. Seperti yang telah dijelaskan bahwa ikatan obat protein secara umum adalah reversibel, tetapi dapat juga merupakan ikatan irreversibel, di mana ikatan ini tidak dikehendaki karena dapat menyebabkan toksisitas bahkan kasus karsinogenik. Pengetahuan mengenai ikatan obat protein perlu dipahami karena mempunyai konsekuensi pada perubahan konsentrasi obat bebas yang akhirnya dapat berdampak pada efek terapi obat. Jika hal ini terjadi, maka dapat menimbulkan toksisitas pada pasien. Perkenalkan, nama saya Evi Bella, NIM 1801254, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai ikatan obat protein, di mana ikatan obat protein secara umum adalah reversibel, dapat merupakan ikatan ionik, kationik, anionik, ikatan hidrogen, gaya van der Waals, ikatan lipofilik, tetapi dapat juga merupakan ikatan irreversibel atau ikatan kovalen. Ines Abigail 1801265. Ketika obat diabsorpsi, ada dua hal yang bisa terjadi. Obat dapat terikat dengan protein plasma dan obat akan bebas. Obat yang terikat tidak akan aktif secara farmakologi dan akan langsung dikeluarkan dari dalam tubuh dan tidak akan memberikan efek. Sedangkan obat yang bebas akan terdistribusi ke dalam tubuh yang nantinya akan bertemu dan berikatan dengan reseptor. Obat yang sudah berikatan dengan reseptor akan menimbulkan efek farmakologi. Obat dapat mengikat berbagai komponen makromolekul dalam darah, meliputi yang pertama albumin. Albumin adalah komponen terbesar dari plasma protein yang berperan dalam pengikatan obat yang bolak-balik. Contoh obat yang berikatan dengan albumin dengan ikatan elektrostatik dan hidrofobik yaitu tolbutamide, phenytoin, dan ibuprofen. Yang kedua, lipoprotein. Biasanya obat dasar dan netral dengan lipofilisitas yang tinggi diikat pada lipoprotein. Contoh obatnya siklosporin, tacrolimus, dan propofol. Saya Ayu Mutiara Embatau dengan NIM 1801262. Sebagian besar obat berikatan dengan protein plasma hingga tingkat tertentu. Salah satunya yaitu alfa-1 asam glikoprotein. Obat yang bersifat basalah yang akan dapat berikatan dengan alfa-1 asam glikoprotein. Kemudian komponen dalam darah yang dapat berikatan dengan obat selanjutnya yaitu imunoglobulin. Imunoglobulin adalah bagian dari plasma darah manusia yang berfungsi sebagai antibodi untuk pertahanan tubuh terhadap kuman ataupun penyakit. Muhammad Faris Hidayat 1801216. Eritrosit atau sel darah merah red blood cell merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya jauh melebihi yang lain. Setiap milimeter kubik darah manusia mengandung 5-6 juta sel darah merah dan terdapat sekitar 25 triliun jenis sel ini dalam keseluruhan 5 liter darah dalam tubuh. Puput Cilia Utami 1801224. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan obat protein plasma. Yang pertama, afinitas obat pada protein plasma. Obat hidrofobik akan mudah berikatan dengan protein plasma. Peningkatan obat pada plasma protein akan menjadi fungsi afinitas untuk protein terhadap obat. Selanjutnya, kadar obat. Sifat fisika kimia obat, terutama asam atau basa, dan konsentrasi total obat dalam tubuh. Berikutnya, protein. Jumlah protein yang tersedia untuk ikatan obat protein. Saya Reski Widestuti dengan NIM 1801221
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan obat protein plasma selanjutnya yaitu interaksi obat, kompetisi obat dengan zat lain pada tempat ikatan protein, dan perubahan protein oleh substansi yang memodifikasi afinitas obat terhadap protein. Selanjutnya, kondisi patofisiologi penderita. Ikatan obat protein dapat menurun pada pasien dengan penyakit hati dengan hipoalbuminemia. Yang terakhir yaitu pH lingkungan. Baik, saya Marwa Amalia dengan NIM 1801257. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai materi interaksi ikatan protein obat. Yang ketiga, yaitu interaksi juga dapat berupa displacement obat, yaitu jika suatu obat A berikatan dengan protein plasma, kemudian diberikan obat B yang memiliki afinitas lebih tinggi untuk berikatan dengan protein plasma, sehingga obat A tersebut didesak dari ikatannya. Contoh obat yang memiliki afinitas tinggi ikatan protein yaitu phenytoin, warfarin, dan tolbutamide. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Nurul Fadilastri dengan NIM 1801242. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi ikatan protein obat. Pertama yaitu interaksi terjadi bila dua obat berkompetisi untuk berikatan dengan protein plasma. Kedua, dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi obat bebas atau aktif. Baik, saya Miftahul Jannah dengan NIM 1801241 akan menjelaskan tentang displacement, di mana displacement merupakan kondisi ikatan protein plasma obat tertentu dapat digeser oleh obat lain, sehingga obat yang awalnya terikat akan menjadi obat bebas, di mana konsentrasi dan efeknya juga akan meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ikatan protein plasma. Yang saya ambil contoh yaitu afinitas. Jika obat A memiliki afinitas lebih tinggi dari obat B, maka obat A akan terlepas atau menjadi obat bebas, sehingga yang terikat dengan protein plasma adalah obat B, di mana konsentrasi dan efek dari obat A juga akan meningkat. Saya Muflihati NIM 1601140. Adapun faktor-faktor yang menurunkan konsentrasi protein plasma yaitu 1. Penurunan sintesis protein yang dapat menyebabkan penyakit hati. 2. Peningkatan katabolisme protein yang diakibatkan karena trauma atau pembedahan. Perkenalkan, saya Dona Yumar NIM 1501145. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagian ketiga yaitu distribusi albumin ke ruang ekstravaskular disebabkan oleh luka bakar. Yang keempat, eliminasi protein yang berlebihan disebabkan oleh penyakit ginjal. Baik, saya Fajira Fathani NIM 1801226. Bisa dilihat, ini adalah contoh obat yang terikat serta jumlah persentase dari obat yang terikat pada protein plasma. Adapun rumus persen ikatan protein plasma yaitu sama dengan obat yang terikat protein plasma dibagi dengan kadar obat setelah dicampur dengan protein plasma dikali 100%. Arwinda 1801249. Penerapan dalam farmasi. Ikatan protein merupakan penyebab utama interaksi beberapa obat, karena suatu obat dapat mempengaruhi ikatan protein obat lainnya. Salah satunya adalah warfarin, yang 99% terikat protein. Obat apapun yang dapat menggantikan warfarin pada tempat ikatan protein dan mengurangi bagian ikatan protein sebesar hanya 1%, yang akan menggandakan jumlah warfarin bebas dalam aliran darah, yang dapat menyebabkan overdosis yang berbahaya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.